teman-teman semuanya, Assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan aku Rika. Di video kali ini aku akan membuat tas rajut contoh seperti yang ada di thumbnail. Adapun alat dan bahannya, di sini aku menggunakan benang polycherry unit juga ukuran D18. Di sini aku menggunakan warna rosemary. Kemudian nanti kita menggunakan hakpen yang nomor 3 dan 4 dengan merek hakpen Rose ya. Nah, langsung saja ke videonya. Kita awali membuat slip knot. Setelah itu membuat 60 rantai. Lima, 9, 60. Di sini kita sudah membuat 60 rantai. Jika teman-teman ingin lebih panjang atau pendek, nanti bisa ditambah atau dikurangi sesuai dengan kelipatan 10. Setelah kita membuat 60 rantai, jangan lupa kita tambah dengan 1 rantai. Jadi total rantai yang kita buat ada 61 rantai. Setelah itu di lubang rantai kedua dari hakpen kita isi dengan SC. Lanjut membuat SC di setiap lubang. Seperti ini. Lakukan cara yang sama. Di sini kita membuat SC sampai di bagian ujung rantai. Setelah sampai di ujung, kita membuat 1 rantai, kemudian kita balik, lanjut membuat SC bolak-balik sebanyak 20 baris atau sesuai dengan kelipatan 10 ya. Nah, seperti ini. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Kita nanti bertemu di baris ke-20 akhir. Nah, di sini kita sudah sampai di baris ke-20 akhir. Untuk alas yang kita buat jadinya seperti ini. Jika teman-teman ingin lebih lebar atau kurang lebar, nanti SC bolak-baliknya bisa ditambah sesuai dengan kelipatan 10 ya. Nah, di sini langsung saja kita akan membuat pondasi yang pertama. Seperti biasa, di setiap lubang tepi alas selalu kita isi dengan 2 SC atau membuat increase. Langsung saja. Untuk lubang tepi alas yang ini kita isi terakhir, kita masuk di lubang selanjutnya, membuat SC di setiap lubang. Jangan sampai ada yang terlewat. Sudah sampai di lubang tepi alas yang pertama, kita isi dengan 2 SC. Lanjut membuat SC di setiap lubang. Seperti ini. Lakukan cara yang sama memutar. Jangan lupa di setiap lubang tepi alas selalu kita isi dengan 2 SC. Nanti kita bertemu di lubang tepi alas yang terakhir. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Nah, di sini kita sudah sampai di lubang tepi alas yang terakhir. Kita isi dengan 2 SC. Untuk pondasi yang pertama jadinya seperti ini. Sebelum masuk ke pondasi yang kedua, kan kita hitung dulu SC memutar miliknya pondasi yang pertama ini sudah genap dengan kelipatan 10 atau belum. Jika belum genap dengan kelipatan 10, nanti bisa kita ulangi lagi untuk membuat pondasi yang pertama. Dan tadi sudah sekalian aku hitung, totalnya ada 160 SC. Jika dibagi 10 sudah genap, tidak ada sisa. Saatnya kita membuat pondasi yang kedua. Untuk pondasi yang kedua, di sini kita membuat SC di setiap lubang.
seperti ini. Lakukan cara yang sama memutar. Kita nanti bertemu di pondasi kedua akhir. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Jangan lupa untuk pondasi yang kedua, di sini kita isi 1 SC di setiap lubang ya. Sudah sampai di pondasi kedua akhir. Kita lanjut masuk di pondasi yang ketiga. Di sini kita membuat SC di setiap lubang. Seperti ini. Lakukan cara yang sama memutar. Nah, kita nanti bertemu di pondasi ketiga akhir. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Caranya sama seperti pondasi yang kedua ya. Nah, di sini kita sudah sampai di pondasi ketiga akhir. Untuk alas dan pondasi yang kita buat jadinya seperti ini. Sekarang kita masuk ke motif baris pertama. Langsung saja, di sini kita skip 4 lubang. Membuat 9 DC. Setelah membuat 9 DC, kita skip 4 lubang, membuat SC, kemudian kita skip 4 lubang, membuat 9 DC, sudah sampai di DC ke-9, kita skip 4 lubang, membuat SC, lanjut, kita skip 4 lubang, membuat 9 DC, Nah, di sini sudah membuat 9 DC, kita skip 4 lubang, membuat SC, kemudian lanjut, kita skip 4 lubang, membuat 9 DC, kita skip 4 lubang,
membuat SC. Nah, untuk motif yang dihasilkan jadinya seperti ini. Lakukan cara yang sama memutar sampai di awalan motif. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Sudah sampai di motif terakhir, baris pertama kita slip stitch. Di sini kita sambil ganti benang dengan warna krem. Kemudian kita slip stitch di lubang selanjutnya, di lubang yang ini. Jadi di lubang bawahnya motif ya. Di lubang yang ini. Slip stitch lagi. Di sini kita sambil membuat 3 rantai. Kita anggap sebagai DC, kemudian membuat 3 rantai. Nah, di sini sebagai jarak. Lalu kita membuat DC menyilang di bagian lubang bawahnya motif. Jadi di lubang yang ini membuat DC menyilang. Setelah itu membuat 6 rantai. Lalu membuat DC di bagian lubang yang ini. Membuat 3 rantai. Membuat DC menyilang di bagian lubang yang ini. Membuat 6 rantai. Membuat DC di bagian lubang yang ini, lubang motif. Membuat 3 rantai. Kemudian membuat DC menyilang di lubang motif yang ini. Lalu membuat 6 rantai. Kemudian membuat DC 3 rantai. Lalu membuat DC menyilang. Nah, seperti ini ya. Lakukan cara yang sama memutar sampai di awalan 3 rantai. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Sudah sampai di motif terakhir baris kedua, kita slip stitch di 3 rantai yang awal. Kemudian kita slip stitch lagi di lubang 3 rantai. Lalu membuat 3 DC. Di sini kita anggap sebagai 1 DC. Lalu masuk di lubang yang sama, kita membuat 8 DC. Jadi totalnya ada 9 DC ya dalam satu lubang. Setelah membuat 9 DC, kemudian masuk di DC kelima yang warna pink membuat SC. Seperti ini. Masuk di lubang 3 rantai, membuat 9 DC.
Setelah membuat 9 DC, kita masuk di lubang DC kelima di motif yang warna pink, membuat SC. Lanjut, masuk di lubang 3 rantai, membuat 9 DC. Setelah membuat 9 DC, masuk di lubang DC kelima yang warna pink atau di DC yang tengah, membuat SC. Nah, untuk motif yang dihasilkan jadinya seperti ini. Lakukan cara yang sama memutar sampai di motif yang awal. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Sudah sampai di DC ke-9, sudah sampai di motif terakhir baris ketiga. Membuat SC, lalu kita slip stitch di 3 rantai yang awal. Nah, seperti ini. Untuk motif yang dihasilkan jadinya seperti ini ya. Nah, di sini kita berhenti di slip stitch DC pertama di motif ketiga. Kemudian di sini kita slip stitch di bagian back loop. Kemudian kita slip stitch di lubang SC sambil ganti benang dengan warna pink atau rosemary. Kemudian kita masuk di bagian lubang yang ini. Lubang yang ini ya. Kita slip stitch. Di sini kita membuat 3 rantai, kita anggap sebagai DC, kemudian kita tambah 3 rantai lagi sebagai jarak, lalu membuat DC menyilang. Nah, seperti ini. Setelah itu membuat 6 rantai. Masuk di lubang motif yang ini, membuat DC 3 rantai, lalu membuat DC menyilang di motif yang ini. Membuat 6 rantai. Lalu membuat DC di bagian yang ini. Kemudian membuat 3 rantai. Lalu membuat DC menyilang di lubang yang ini ya. Nah, seperti ini.
Lakukan cara yang sama memutar sampai di 3 rantai yang awal. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Sudah sampai di motif terakhir, baris keempat. Kita slip stitch di 3 rantai yang awal. Untuk motif yang dihasilkan jadinya seperti ini. Sekarang kita masuk di baris yang kelima. Slip stitch lagi di lubang 3 rantai. Lalu membuat 3 rantai. Di sini kita anggap sebagai DC. Kemudian masuk di lubang yang sama, di sini kita membuat 8 DC. Jadi totalnya ada 9 DC yang kita buat ya. Setelah itu membuat SC di lubang DC yang kelima yang warna krem. Di sini kita membuat SC. Kemudian masuk di lubang 3 rantai. Kita isi dengan 9 DC. Setelah membuat 9 DC, kita masuk di lubang DC kelima yang warna krem membuat SC. Nah, untuk motif yang dihasilkan jadinya seperti ini. Lakukan cara yang sama memutar, disesuaikan dengan tinggi yang diinginkan. Kita nanti bertemu di motif baris terakhir. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Nah, di sini kita sudah sampai di motif terakhir baris terakhir. Kita slip stitch di 3 rantai yang awal. Seperti ini untuk motif yang dihasilkan, sangat cantik sekali. Nah, sisa benang ini nanti bisa kita rapikan di bagian dalam menggunakan jarum tapestri. Alas bisa kita beri busati, dalamnya bisa kita beri inner, dan untuk bibir tasnya di sini fleksibel, disesuaikan dengan selera teman-teman. Mau dikasih furing ataupun kancing magnet juga bisa ya. Furing. Mau dikasih resleting atau kancing magnet juga bisa ya. Nah, seperti ini. Dan di sini tadi juga sudah aku buatkan untuk handle-nya. Jadi kita membuat 2 handle seperti ini. Untuk pembuatan handle teman-teman bisa langsung cek di video yang ini ya. Di sini kita membuat 2 di bagian depan dan belakang tasnya, nanti akan kita jahit. Nah, di sini akan aku siapkan jarum dan benangnya, sekalian aku jahit ya. Untuk menjahitnya nanti bisa disesuaikan dengan selera teman-teman juga. Nah, di sini nanti aku menjahitnya, kita hitung dari motif yang atas. Motif yang paling atas, jadi seperti ini. Nanti akan kita jahit di bagian sini ya. Motif yang pink ini, garis motif yang pink. Jadi kita sisakan 2 motif dari kiri dan kita sisakan 2 motif dari kanan, dan 3 motif untuk yang tengah. Nanti kita dijahit di 2 motif dari atas yang warna pink, 1, 2. Nah, yang ini ya.
Nah, lanjut. Di sini akan aku jahit terlebih dahulu. Nah, teman-teman, setelah kita jahit handle-nya, jadinya seperti ini ya. Sangat cantik sekali untuk motifnya. Nah, tas ini cocok sekali untuk tempat mukena, make up, souvenir, dan lain sebagainya. Bagi teman-teman yang penasaran bagaimana caranya, ikuti terus videoku dan jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan komen. Apabila ada salah kata dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.